Hey guys, mau perkenalkan, nama saya Stanley ya. Jadi mungkin kamu ada lihat video-video di channel saya. Saya biasanya ada sharing sekedar tips bagaimana tingkatkan penjualan di marketplace, ataupun strategi marketing dan sales skillnya, ataupun finance lainnya. Kalau saya pribadi, sebenarnya saya fokusnya itu di bisnis offline, yaitu distributor ATK dan juga grosiran household dan houseware. Dan untuk dagang online marketplace ini sebenarnya merupakan salah satu income sampingan dari saya pribadi ya. Dan tujuan saya buat video ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa apa yang saya sharing itu, saya ada praktekkan dan implementasi ke dalam toko marketplace saya. Dan bukan hanya sekedar teori ya. Ini saya mau tunjukin dulu untuk beberapa statistik toko saya dari awal jualan di tahun 2020 sampai sekarang ya. Oke, jadi kalian bagi yang belum subscribe ke channel saya, kalian bisa langsung klik di YouTube, cari nama saya Stanley Lo, dan dibantu subscribe ya. Karena saya sekarang setiap minggu akan coba untuk upload content creating untuk berbagai tips bisnis ataupun personal finance. Jadi kita masuk ke bagian Shopee dulu. Ini saya sharing dulu statistik penjualan berdasarkan tahun ya. Jadi di tahun 2020 ini penjualan saya. Jadi pada tahun 2020 saya penjualannya tuh di atas 1 miliar ya. 1 miliar 90 juta. Ini kalian bisa lihat. Oke, mau langsung sharing sekilas. Ini di 30 hari sebelumnya. Saya record video ini kan di 11/11/2021 ya, November 11. Saya nggak bisa time ke tahun 1 tahunnya karena belum ada data lengkap. Ini kalian bisa lihat 30 hari sebelumnya. Jadi lumayan juga pesanannya melonjak. Dan ini merupakan statistik iklan. Jadi tuh kalian kalau mau meningkatkan penjualan toko ataupun membuat tokomu menjadi besar, kalian mau gak mau harus mengeluarkan saldo iklan. Jadi terpaksa kalian harus berani keluar uang untuk membakar atau gunain iklan. Ini untuk statistik iklan saya 1 bulan terakhirnya. Jadi untuk return on investment saya pun not bad, lumayan tinggi. Jadi saya menggunakan biaya 3,2 juta mendapatkan income 24 juta ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian Tokopedia. Ini saya kasih lihat dulu untuk tahun 2020 penjualan November ya. Lumayan juga. Dan untuk 30 hari terakhir ini, kalau untuk di Tokopedia dia bisa buat setting per tahun ya penjualannya. Jadi karena kalau harus per bulan itu terlalu lama. Saya sekilas sharing aja 30 hari terakhir. Jadi untuk 30 hari terakhir saya sih lumayan juga tinggi. Ada peningkatan lumayan jauh. Dikarenakan saya udah mulai fokus lah ya. Oke, ini utamanya lagi penggunaan iklan. Jadi bisa lihat, tetap kalau mau mendapatkan penjualan yang tinggi, traffic yang tinggi, kalian harus gunain iklan. Kalau di Tokopedia sekarang saya hanya gunain iklan produk dan iklan toko ya. Oke, kalau untuk display network saat ini saya masih belum menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk ke Lazada. Nah, kebanyakan teman-teman bilang di Lazada kan susah jual ya. Tapi untuk saya pribadi sih oke-oke aja. Ada melakukan penjualan yang lumayan lah. Dan ini merupakan salah satu channel penjualan saya yang paling tinggi. Kalian bisa lihat ini 2020 Desember ya. Sekarang saya sharing ke 30 hari terakhir di 2021 bulan 10 tanggal 12 sampai ke hari tanggal 10 ya. Ini kalian bisa lihat untuk pendapatannya sih lumayan tinggi. Ini utamanya. Jadi untuk di Lazada, iklan yang saya gunain itu jauh lebih sepadan. Kalian bisa lihat, return on investment untuk iklan saya, penggunaan sponsor discovery. Jadi dia tuh adalah iklan otomatis ataupun iklan kata kunci. Jadi ROI-nya atau return on investment-nya itu 23 kali ya, hampir 24. Jadi menggunakan iklan hanya sekitar 3,2 juta, bisa menghasilkan pendapatan 78 juta ini, store revenue-nya. Kalau untuk afiliasi pun tinggi banget. ROI-nya pun sangat bagus, 20. Kalian bisa lihat. Nah, untuk beli-beli saya saat ini sih masih coba untuk mau jual nih. Jadi masih awal-awal ya. Ini untuk pesanan beberapa minggu lalu. Ada peningkatan lagi. Oke, kalau untuk Shopee saya sekarang menggunakan 2 toko ya untuk berjualan. Satunya lagi namanya Happy Stationery. Jadi untuk produknya sih saya difokuskan untuk berjualan barang yang berbeda ya. Jadi kita harus mengerti untuk toko yang kita buat, kita bagusnya itu adalah membuat toko yang niche atau spesifik. Jadi misalnya sekarang United Kids saya fokusnya tuh jualan ke produk houseware atau household. Jadi tuh
saya style brandingnya tuh lebih ke lifestyle gitu. Jadi kalau untuk Happy Stationery, saya sih sekarang menjual barang-barang olahraga ya. Selain di online marketplace, biasa di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak, saya biasa juga ada jual di Facebook ya. Kalau untuk Facebook, dia tidak ada statistik untuk bisa ditunjukin untuk melihat bagaimana penjualan, trafficnya, segala macam ya. Jadi tidak bisa saya sharing. Oke, jadi sekilas portfolio untuk membuktikan bahwa yang saya lakuin itu adalah semua saya ada implementasi. Tips yang saya sharing sebelumnya, itu saya ada implementasi ke dalam semua toko online saya. Kalau untuk bisnis offline, dia tuh sebenarnya strategi marketing untuk penjualannya itu agak berbeda ya.